Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah epistel minggu ke-7 setelah Trinitatis pada tanggal 23 Juli tahun 2023 diambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah, ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Sebab Engkau, ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku, ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah kebaktian rumah tangga saat ini adalah doa minta pertolongan. Saudara yang terkasih, tentunya di sepanjang perjalanan hidup ini, kita pasti pernah berada dalam situasi yang sulit oleh karena beban permasalahan yang kita hadapi. Ada kalanya hati, jiwa, dan pikiran menjadi terasa penat, seolah tidak lagi solusi atas setiap masalah yang kita hadapi. Mungkin kita sudah mencoba bercerita kepada para sahabat kita, namun yang namanya kepenatan dalam jiwa masih tetap terasa tak dapat terlupakan dan tak dapat diredakan. Lalu apakah yang dapat kita lakukan? Kepada siapakah kita mengadu agar rasa penat di jiwa ini menjadi reda? Jemaat yang terkasih, sebagai orang percaya kita diingatkan firman Tuhan pada saat ini bahwa solusi atas setiap masalah yang kita alami hanyalah berseru kepada Tuhan saja. Solusi itu akan dapat kita peroleh di saat kita berdoa, bermohon kepada Tuhan, berserah hanya kepadanya. Seperti Daud dalam Mazmurnya ini, ia berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur pasal 86 ini menceritakan bagaimana situasi Daud yang sedang menghadapi tekanan dalam hidupnya. Dan di tengah situasi itu, ia minta ampun dan mohon pertolongan dari Tuhan. Begitu banyak pergumulan yang ia alami di masa hidupnya. Dari pengajaran orang-orang Palestina, dari pengajaran Raja Saul, termasuk dari perilaku anaknya Absalom yang berupaya untuk mengkudeta kepemimpinan Daud pada masa itu. Pergumulan demi pergumulan datang silih berganti. Sebagai seorang raja yang penuh dengan kekuasaan saat itu, selayaknya lah Daud mempergunakan semua yang ada pada dirinya
untuk melepaskan dia dari ancaman mara bahaya yang ia alami saat itu. Namun Daud sadar bahwa semua itu, hikmat, kekuasaan, kejayaan yang ada padanya, tak sanggup memberikan ketenangan dalam jiwanya. Semua itu tak sanggup melepaskan Daud dari berbagai pergumulan yang sedang ia alami itu. Dengan penuh keyakinan dan dengan disertai kerendahan hati, Daud datang bermohon kepada Tuhan. Ia berdoa sebab ia yakin doa merupakan solusi atas setiap masalah yang ia alami. Dalam doanya, Daud berseru kepada Tuhan agar Tuhan mendengarkan seruannya. Ia berkata, "Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku." Kata sendengkan di sini merupakan permohonan Daud agar kiranya Tuhan menyendengkan telinganya, memberikan waktunya kepada Daud agar Tuhan mau mendengarkan doa-doanya. Di tengah situasi itu ia juga merendahkan hatinya. Ia berkata, "Sebab sengsara dan miskin aku." Ya, sungguhnya Daud adalah orang yang penuh dengan kejayaan pada masa itu. Dia seorang yang sudah kaya raya. Namun dia berkata, "Sengsara dan miskin aku." Daud merasa sengsara dan miskin oleh karena penderitaan yang ia alami itu. Sekalipun dia punya segala-galanya, namun dia merasa bahwa itu semua tidak ada artinya ketika ia harus mengalami pergumulan yang hebat di dalam dirinya. Disinilah ia juga berkata kepada Tuhan, "Peliharalah nyawaku." Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang telah menjadikan dia di tengah dunia ini, dan hanya Tuhanlah yang sanggup memelihara nyawanya. Dan itu benar. Beberapa kali selalu berupaya untuk membunuh Daud, namun Tuhan yang memelihara nyawa Daud, sehingga tak satu pun upaya Saul mampu menghempaskan nyawa Daud. Daud bermohon kepada Tuhan dengan penuh keyakinan, sebab dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, dan dia yakin Tuhan akan menyelamatkan hambanya yang percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, apa yang ditunjukkan Daud di sini adalah doa minta pertolongan kepada Tuhan. Dengan penuh keyakinan ia menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Bahkan dalam doanya itu, dia tidak hanya berseru, bermohon, dan meminta segala yang ia inginkan, namun dia juga menyaksikan bagaimana imannya, bahwa dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dalam ayat 3 ia berkata, "Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku." Jemaat yang terkasih, dalam hidup ini kita dituntun lewat firman Tuhan saat ini, agar di saat kita berdoa, kita juga menunjukkan kualitas hidup beriman kita. Jangan hanya kita memohon beragam permohonan kepada Tuhan, namun kita harus juga menunjukkan kesungguhan kita, percaya, beriman, dan berserah kepada Tuhan. Nyatakan bahwa engkau adalah pribadi yang percaya kepada Tuhan, yang mohon belas kasihan dari Tuhan, yang berseru sepanjang hari, yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Hanya Tuhanlah sumber jawaban dari segala doa yang kita mohonkan. Daud juga selanjutnya berkata di ayat yang keempat, "Buatlah jiwa hambamu bersukacita, sebab kepadamulah ya Tuhan kuangkat jiwaku." Daud sungguh sadar bahwa sukacita yang sempurna hanya dapat ia peroleh dari Tuhan Allah saja. Ketika ia mengangkat jiwanya kepada Tuhan, ketika ia menyerahkan seluruh perkaranya kepada Tuhan, maka di sana ia menemukan ada sukacita, ada damai sejahtera dalam jiwanya. Saudara yang terkasih, bukan hanya itu saja. Daud juga menyaksikan dalam doanya ini bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik,
Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang maha mengampuni, yang panjang sabar kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan pasti mampu melepaskan dia dari berbagai kesesakan yang ia alami, sehingga pada akhirnya nanti para musuhnya, orang-orang yang benci kepadanya, akan kagum melihat pekerjaan Allah dalam kehidupan Daud. Segala bangsa yang telah Tuhan jadikan itu akan datang sujud menyembah di hadapan Tuhan Allah, dan mereka semua akan memuliakan nama Allah oleh karena perbuatannya yang sungguh ajaib itu. Saudara terkasih, mengakhiri doanya ini, Daud berkata, "Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini, kita dituntun menjadi pribadi yang sungguh-sungguh bertekun dalam doa. Di saat kita mengalami berbagai pergumulan dalam hidup ini, jangan lupa berseru kepada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan hikmat, kuasa, kemampuanmu di atas segala-galanya. Namun jadikanlah doa sebagai jembatan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadikanlah doamu sebagai sarana untuk berbicara dengan Tuhan. Martin Luther pernah berkata, doa adalah napas hidup orang yang percaya. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jadikanlah doa sebagai bagian yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya orang percaya harus berdoa, dan orang yang berdoa adalah orang yang percaya. Oleh karena itu, kita harus meyakini bahwa kuasa dari doa orang yang benar sungguh besar. Ketika kita berdoa, yakinlah ada Tuhan yang mendengarkan doa itu, dan Tuhan pasti mengabulkan permohonan kita seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Jemaat yang terkasih, kiranya doa-doa kita sampaikan kepada Tuhan dengan melandasi firman Tuhan saat ini, yaitu penuh keyakinan dan penuh dengan kerendahan hati, bermohon sepenuhnya kepada Tuhan yang selalu siap dan selalu hadir untuk menyendengkan telinganya kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Saudara terkasih, kiranya firman Tuhan saat ini menghantarkan kita dalam sebuah pengenalan akan kuasa dari Allah yang selalu ada memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sendengkanlah telingamu kepada kami yang berseru kepadamu atas setiap permohonan yang kami mohonkan. Kiranya Tuhan memberikan seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan berseru kepadamu. Amin.